Bagaimana caranya menjadi orang yang beruntung? Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Sebelum kita bahas secara saintifik bagaimana orang sebenarnya beruntung dan Anda bisa mengcopy hal tersebut, silahkan subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa saya tunggu komentar Anda. Oke, dulu saya nggak percaya bahwa keberuntungan itu sesuatu yang saintifik, sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang natural. Dulu saya berpikir bahwa keberuntungan itu sesuatu yang, ya, takdir, nasib begitu ya. Anda ada yang berpikiran serupa? Oke, ketika saya menemukan sebuah buku, Anda boleh baca ya, bukunya judulnya The Luck Factor, Faktor Keberuntungan. The Luck Factor yang dikarang oleh Richard Wiseman, seorang profesor psikologi dari sebuah universitas di Inggris. Jadi dia melakukan riset yang cukup lama untuk meneliti orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang kurang beruntung. Nah, ternyata ada pattern, ada pola, ada prinsip, ada sekitar 4 prinsip. Saya akan mengupas sekilas tentang prinsip ini. Untuk detailnya Anda bisa baca bukunya tentunya. Kemudian saya akan membahas dari sudut keilmuan yang saya miliki. Siap? Oke. Yang pertama, prinsip pertama, orang beruntung itu ternyata memaksimalkan peluang mereka dalam setiap kesempatan. Richard Wiseman melakukan eksperimen, ya. Jadi orang beruntung dengan orang yang kurang beruntung dikirim koran, newspaper. Tugasnya satu, cari berapa banyak foto di dalam newspaper tersebut. Oke. Dan sebenarnya di dalam koran tersebut sudah ada cheat code. Sudah ada tulisan bahwa berhenti menghitung. Totalnya ada 43. Udah dikasih bocoran. Tapi orang nggak tahu. Nah, orang-orang beruntung ini selalu menemukan hal tersebut. Sehingga mereka membutuhkan waktu yang sedikit dan sangat cepat. Oh, ternyata 43. Udah nggak usah hitung. Oke. Sedangkan orang-orang kurang beruntung ini sering melewatkan hal tersebut dan menggunakan waktu normalnya kurang lebih 2 menit. Oke, ini ternyata orang beruntung itu sangat cepat, ya, sangat cepat menemukan sesuatu. Mereka selalu ketemu seperti jalan pintas. Oke, sesuatu yang membuat mereka pum, sesuatu yang membuat mereka tiba-tiba pum, sukses, lebih kaya, dapat peluang yang bagus dan sebagainya. Oke, itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, mereka mendengarkan intuisi. Wih, apa itu ya? Oke, intuisi kalau Anda lihat video saya tentang 5 bahasa bawah sadar, merupakan salah satu bahasa bawah sadar. Oke, jadi di dalam bawah sadar kita memiliki banyak koleksi database, dan berdasarkan koleksi database ini, dia melakukan sebuah perhitungan semacam AI, Artificial Intelligence, mengirimkan sebuah message. Kita sebut intuisi. Oke, nah intuisi ini bisa dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi psikologis, yang kedua dari sisi supranatural. Ya, yang sisi supranatural itu seperti Anda dibimbing, dituntun, tiba-tiba Anda lakukan, Anda berhasil. Tiba-tiba Anda lakukan, Anda mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Oke, nah mereka yang beruntung ini sangat intuitif. Ya, mereka tahu kira-kira gue mau lakukan apa. Ya, dan mereka sangat-sangat berhasil karena hal tersebut. Dan menurut mereka, mereka melakukan banyak namanya meditasi. Oke, meditasi. So, bagaimana kira-kira nih? Ini tambahan dari saya. Nah, Anda sebisa mungkin menyediakan waktu ya sehari, mungkin nggak usah lama-lama ya, di mana Anda hanya duduk diam, tenang, nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi Anda nggak usah bikin meditasi yang aneh-aneh sebagai nggak perlu ya. Anda cukup duduk diam, Anda cukup mengamati. Nah, kenapa meditasi atau masuk dalam kondisi yang rileks ini penting? Ya, kalau Anda pernah dengar namanya Silva Method, ya, metode Silva yang sangat terkenal, yang katanya bisa bikin orang beruntung, sukses dan sebagainya, di mana dia menggunakan gelombang otak
alfa, ya, untuk membuat imajinasi, visualisasi dan sebagainya yang sudah dipraktekkan banyak orang. Nah, kondisinya sebenarnya kurang lebih sama, ya, kondisinya kurang lebih sama. Saat kita meditasi, maka kita jernih, ya. Ketika kita dapat sebuah intuisi, kita bisa menangkapnya dengan sangat jelas, dengan sangat, oh ya, ini intuisi. Sedangkan orang jarang meditasi, terlalu sibuk di pikirannya, pikirannya nggak bisa diem, orang nggak bisa diem, dikit-dikit pegang handphone, dikit-dikit lihat HP, dikit-dikit berusaha menyibukkan diri, sehingga pikiran dan hatinya terlalu keruh. Ya, apalagi banyak sekali blocking, ya, banyak sekali emosi-emosi negatif. Kalau Anda baca buku Power versus Force, ya, yang dikarang oleh Profesor Dr. David Hawkins, ya, dalam disertasinya, dia melibatkan ada banyak emosi yang disebut pos dan power. Selama Anda di pos, maka hati-hati dengan apa yang Anda pikir intuisi. Karena bisa saja itu adalah sebuah noise, sebuah keributan, kebisingan. Oke? Nah, semakin Anda di zona power, semakin hening, semakin tenang, Anda akan mudah sekali mendapatkan sebuah guidance, sebuah tuntunan. Dan saya meyakini bahwa sebenarnya tuntunan itu selalu ada dan tersedia. Celakanya adalah kita terlalu sibuk dengan pikiran kita terlalu sibuk dengan diri kita, sehingga kita tidak bisa mendengarkan, merasakan, dan memegang dengan jelas tuntunan yang mengantarkan kita untuk bahagia, untuk sukses, untuk lebih kaya, untuk lebih makmur, untuk lebih sehat. Oke? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata orang-orang beruntung itu punya ekspektasi atau mengharapkan keberuntungan. Ya, jadi mereka itu di dalam hidupnya itu selalu berekspektasi tentang sesuatu yang beruntung, yang wajar, ya. Di mana Anda fokus, di sana energi Anda mengalir. Nah, sekarang, ya, tambahan dari saya nih, bagaimana sih kita bisa mengekspektasikan keberuntungan? Oke, nyambung dengan yang tadi meditasi nih, gimana nih caranya? Gampang, ya. Kalau Anda lihat video saya sudah menyiapkan 3 video untuk Anda. Yang pertama adalah mengakses energi syukur, di mana Anda merasa sangat dekat dengan Sang Pencipta. Anda bisa dengar, ya, itu kayak meditasi, Anda mengakses banyak pengalaman Anda dekat dengan Sang Pencipta, atau momen-momen di mana Anda merasa sangat-sangat bersyukur. Kemudian ada video saya tentang akses bahagia. Anda mengakses momen-momen di mana Anda bahagia. Oke? Dan yang ketiga adalah Anda mengakses momen-momen di mana Anda sukses. 3 video ini nanti Anda dengar, semakin sering Anda dengar, maka Anda akan masuk dalam kondisi meditatif yang tadi saya katakan, bahwa orang beruntung itu sering meditasi. Anda bisa gunakan, ya. Videonya mungkin kurang lebih 3-7 menit paling lama, ya. Jadi Anda sambil makan siang, istirahat, Anda bisa dengar. Anda bisa mengakses momen-momen tersebut, sehingga ekspektasi Anda beruntung, yang happy. Keberuntungan, ya, hoki, rezeki, senang dengan zona power. Tadi kalau saya bilang pos, ya, ini zona power. Oke, keberuntungan, hoki, uang, senang dengan orang yang punya zona powernya tinggi. Ketika Anda mendengarkan video yang saya siapkan, ya, 3 video tersebut, ya, Anda boleh gilir yang manapun. Oke, terus semakin Anda sering dengar, Anda semakin mengakses momen tersebut, sehingga Anda merasa Anda utuh, lengkap, sempurna, dan Anda bisa menduplikasikan keberuntungan tersebut. Sehingga bawah sadar Anda mengekspektasikan bahwa Anda adalah orang bahagia. Sehingga akan terus-menerus Anda menemukan kebahagiaan terus-menerus. Bahwa Anda adalah orang sukses. Sehingga dia akan tanpa sadar membawa Anda secara naluri, secara alamiah sukses. Oke? Dan secara alami, secara naluri Anda mengakses banyak hal yang beruntung di masa depan. Oke? Ya, jadi jangan lewatkan. Oke? Nah, kemudian bukan hanya Anda
mendengarkan video tersebut untuk akses kondisi meditatif, ya, poin nomor 2, dan mengharapkan keberuntungan. Ya, Anda mesti sering bicara yang baik, ya, bicara yang baik, ya. Banyak orang ketika lagi susah, ya, contohnya jatuh, terus dia bilang, aduh nasib gua sial, ya, kecelakaan dia bilang apes, oke, ditipu orang dia bilang nasib saya sial banget. Nah, wajar, ya. Nasib itu hanya sebuah kata, nggak ada artinya sama sekali, hanya sebuah kata nasib. Namun ketika ditempelkan dengan emosi, ya, marah, benci, dendam, sakit hati, ya, ditipu orang dan sebagainya, Anda memasukkan kata-kata, Anda memberikan kait, ya, pengait, ya, waktu jatuh Anda kaitkan dengan nasib buruk, nasib sial dan sebagainya. Maka ini jadi sebuah program sial, sehingga ini jalan terus. Kalau Anda ingin memutuskan jalur ini, Anda mesti mulai ngomong yang bagus. Contohnya, Anda mau beli makanan, ada yang jual. Anda mesti mulai belajar ngomong kecil. Nasib saya baik, nasib saya beruntung ya. Tiba-tiba Anda dikasih kue martabak misalnya. Oke, nah Anda mesti mulai ngomong, nasib saya baik banget ya. Nah, Anda mulai sering seperti itu. Oke. Namun bagaimana jika saya sudah terlanjur ngomong yang negatif? Ya, ketika terjadi hal buruk saya sudah responnya langsung ngomong negatif. Anda cukup ngomong cancel, stop. Pikiran Anda akan ikutin. Dan kemudian Anda ganti, maksud saya adalah, ya, Anda ganti ya dengan yang positif. Oke. Nah, mulai ngomong yang positif. Ya, Anda dapat kenaikan gaji, misalnya contoh, Anda bilang, nasib saya baik-baik. Ya. Anda mau pergi ke satu tempat, hujan. Ya, kemudian waktu udah mendekati jamnya, hujannya berhenti. Anda mulai ngomong, nasib saya baik banget. Nah, ini akan meningkatkan ekspektasi keberuntungan Anda. Oke. Dan yang terakhir, prinsip terakhir yang ditawarkan oleh Richard Wiseman adalah selalu melihat hal yang baik meskipun dalam kondisi yang buruk, ya. Nah, ini keren banget, ya. Melihat hal yang baik meskipun dalam kondisi yang buruk. Oke. Nah, kalau dari saya melihatnya Anda perlu menggunakan satu frame, ya, cara pandang yang baru, bahwa cara pandang itu maksudnya begini, ya. Kalau Anda baca buku saya Mind Frame, ya, frame itu seperti kacamata. Kalau Anda pakai kacamata hijau, maka apapun yang Anda lihat itu terlihat hijau, meskipun warnanya merah. Anda pakai kacamata hijau, terlihat hijau. Nah, sama. Pikiran Anda seperti itu. Mind frame yang Anda gunakan, kalau Anda gunakan yang jelek, ya, bahkan hal baik Anda pun lihatnya jelek. Oke. Nah, mulai hari ini Anda boleh ganti, ya, dengan mind frame, ya, yang positif. Contoh, ya, apapun adalah hadiah. Ya. Kalau masalah gimana? Masalah itu adalah kadonya, kotak dari hadiah saya. Ya, jadi ketika Anda menghadapi masalah, Anda tenang, Anda enjoy, ya, bahwa namanya masalah pasti ada sebuah message, pasti ada sebuah pesan untuk Anda. Kadang-kadang ketika saya berbenturan dengan namanya sebuah situasi yang nggak enak, ya, saya biasanya tidak buru-buru menyalahkan, tidak buru-buru marah atau meledak. Namun saya ambil waktu, saya mencoba menangkap pesannya, ya, untuk berbenah. Orang ini seperti ini, ada message-nya nggak ya buat aku? Nah, ketika saya menemukan untuk berbenah, yang menarik ini masalahnya tiba-tiba bisa hilang sendiri. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi ada 4 konsep prinsip yang disampaikan dari buku Luck Factor Richard Wiseman. Ya, ketika Anda menerapkan ini, Anda kombinasi dengan apa yang saya share di video ini, saya percaya Anda akan menjadi orang beruntung. Oke, yang pertama, maksimalkan peluang. Ini ada peluang, ya. Anda coba main-main dengan kemungkinan. Jangan kaku banget dengan satu cara, coba lakukan dengan cara lain. Siapa tahu ada shortcut, siapa tahu ada jalan pintas. Oke. Yang kedua,
belajar untuk mendengarkan intuisi. Nah, supaya Anda bisa menangkap intuisi dengan jernih, pastikan Anda dengar video saya, oke? Atau Anda sesering mungkin Anda duduk diam. Nggak usah lama-lama, 2 menit, 5 menit, will be okay. Ya, Anda cukup mengamati bagaimana pikiran itu berjalan tanpa terbawa arus pikiran. Oke? Nah, semakin Anda sering dalam kondisi meditasi, Anda akan bisa punya kondisi hati yang jernih, bening, sehingga Anda bisa nangkap sebuah message di dalam diri Anda yang mungkin Anda perlukan. Okay? Mungkin intuisi itu adalah sebuah tuntunan ilahi buat Anda untuk meraih terobosan dalam hidup Anda. Oke, dan yang ketiga, harapkan keberuntungan. Ya, kalau Anda lihat video saya, Anda akan diprogram untuk menemukan hal-hal yang baik, yang penuh dengan energi positif yang intens, sehingga Anda terbiasa. Sehingga di masa depan Anda terbiasa, Anda nyaman, bawah sadar Anda nyaman, dan terus-menerus mencari hal-hal yang bagus, yang beruntung buat Anda. Oke? Dan yang terakhir, selalu melihat hal baik dalam kondisi yang bahkan buruk sekalipun. Ya, Anda perlu melihat dari frame yang positif. Ya, dan satu lagi sebelum saya lupa, ketika misalnya contoh Anda terlanjur nggak sempat lihat dengan frame yang positif, ya contoh ya, Anda mau ke satu tempat, ya nggak bawa mobil gitu ya, cuma bawa kendaraan. Kalau Anda terobos mungkin hujan. Nah, kalau Anda mau lihat dari sisi yang positif, ya mungkin saat itu Anda bisa punya waktu untuk santai. Mungkin Anda punya waktu untuk istirahat. Mungkin Anda punya waktu untuk ngopi sejenak. Oke, tentu Anda yang positif. Selalu ambil yang positif. Oke, nah kalau Anda merasa video ini, apa yang saya share ini bermanfaat, jangan lupa untuk share dengan teman-teman Anda, dengan orang yang Anda kenal. Ya siapa tahu mereka juga dapat sesuatu. Dan untuk Anda, saya tunggu komentar Anda. Terima kasih.